Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga pagi ini kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu pada pagi hari ini. Kita akan pelajari bab 9, yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, dan kelak kita jadikan anak yang salihin, salihat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dalam kompetensi dasar hari ini, pertama adalah kita menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah sebuah perintah agama. Menghayati perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kemudian menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, yang ingin kita dapat adalah menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar, menunjukkan dalil berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar, menunjukkan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Berperilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dengan benar. Menunjukkan dalil berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dengan benar, menunjukkan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian berperilaku baik, hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peta konsep yang akan kita pelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah memahami perilaku hormat kepada orang tua. Kemudian bagaimana memahami cara hormat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya memahami perilaku patuh kepada orang tua, kemudian memahami cara patuh kepada orang tua dan guru yang nantinya akan melahirkan sikap mulia, yaitu memahami, patuh dan berbakti kepada orang tua, kemudian memahami dan patuh kepada guru. Anak-anakku sekalian, kita bahas yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Arti atau makna orang tua ada dua pandangan. Yang pertama adalah secara biologis, adalah orang tua yang menyebabkan kita lahir. Kemudian non biologis, orang tua adalah siapa yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan dan pengalaman hidup. 5 arti kehadiran orang tua untuk anak-anaknya. Yang pertama adalah cinta pertama yang ia dapatkan dalam hidup. Kemudian guru pertama yang mengajarkan segalanya. Kemudian yang ketiga, tempat pulang ketika hatilah penyemangat paling penting dalam menghadapi sebuah masalah. Alasan utama untuk menjalani hidup bahagia. Kewajiban berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Anak-anakku sekalian, ayat tersebut menjelaskan betapa hormatnya seorang ibu dan bapak, sehingga kata-kata yang sangat ringan saja, ah saja, itu tidak diperbolehkan, apalagi membentak, apalagi menyuruh, memerintah orang tua. Ingat, kita lahir karena sebab orang tua, dan tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Salah satu di antara yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini adalah orang tua. Artinya, yang diperintahkan di dalam yang disebut ayat ini adalah salah satu unsur adalah orang tua yang menjadi urutan utama. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah siapa yang paling berhak ditaati di dunia ini. Menurut hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihasni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Untuk yang ketiga tetap menjawab Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian yang keempat kalinya, terus siapa ya Rasulullah? Siapa lagi? Beliau pun menjawab, ayahmu. Jadi jawaban ibumu sampai diulang 3 kali dengan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya adalah ayahmu. Dengan demikian, betapa besar jasa seorang ibu yang hamil 9 bulan 10 hari, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Hal ini yang perlu diperhatikan
anak-anakku sekalian, bahwa perhatian seorang ibu luar biasa, bukan hanya semasa di kandungan, tetapi sampai besar tetap menjadi perhatian oleh seorang ibu dan ayah tentunya. Selanjutnya dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan, haddatsana Syaiban bin Farrukh haddatsana Abu Awanah an Suhailin an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw ilaihima falam yadkhul al jannah. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruk, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Celaka sampai disebutkan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa, anak-anakku sekalian? Rawatlah orang tua kita, salah satu di antaranya atau kedua-duanya. Ketika sudah tua nanti, kita berbalas budi untuk merawat seperti kita dulu dirawat oleh kedua orang tua kita. Bahagiakanlah orang tua kita, dan barang siapa yang membahagiakan orang tua, maka kehidupannya insya Allah diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kemudian adab kepada orang tua saat orang tua masih hidup. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Misalnya kita berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah, kita jangan lupa ucapkan salam, assalamualaikum, karena salam adalah merupakan doa, dan jawaban salam adalah doa untuk sebaliknya bagi kita. Yang mengucapkan adalah sunnah, dan yang menjawab salam itu adalah wajib. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Ingat, jangan sampai orang tua kita sakit hati dengan kata-kata kita, sakit hati dengan perbuatan kita. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraannya, karena itu akan menyakiti hati kedua orang tuanya. Apapun wejangan, apapun pengarahan, apapun pembicaraan orang tua yang disampaikan kepada kita, kita dengarkan, kita hormati. Jangan sampai memotong perkataan orang tua yang belum selesai untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Kemudian berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk bersekolah ataupun keperluan lainnya. Nah, ini yang sering terjadi anak-anakku sekalian. Anak-anak kadang izin untuk les, tapi kenyataannya hanya ngobrol dengan temannya, hanya silaturahim. Sampaikanlah bahwa kalau memang mau silaturahim, sampaikan silaturahim, bukan belajar. Kejujuran kita adalah membawa keberkahan dalam hidup kita kepada orang tua. Kemudian mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergian. Di sini mencium tangan kedua orang tua. Yang saya perhatikan sekarang banyak salah kaprah karena sudah kadung terbiasa bahwa mencium adalah hidung kita mencium tangan orang tua, bukan pipi yang dibuat mencium tangan kedua orang tua kita. Ini perhatikan. Kemudian membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua. Menyapu apa semampu kita. Selama mampu orang tua bekerja apa, kita bantu. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Kemudian yang kedelapan, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Ini anak-anakku sekalian, jangan sampai durhaka kepada kedua
kedua orang tua. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon ketika jarak sangat jauh. Mungkin pekerjaan kita nanti anak-anak berikan kesuksesan, punya jabatan tetapi tugasnya jauh dari orang tua, sempatkanlah untuk telepon pada orang tua. Dan sekarang sudah canggih melalui video call dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-11 adalah memberikan sebagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan. Ya, orang tua kadang mengaku tidak kekurangan karena ingin membahagiakan seorang anak. Tetapi anak harus mengerti terhadap orang tua. Selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun apa saja. Kita mau tes sekolah, tes ujian, segala hal, agar urusan kita selalu dimudahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa restu orang tua adalah hal yang utama. Anak-anakku sekalian, adab kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melaksanakan wasiat jika ada wasiat kepada kita, dan menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkannya, hutang ataupun perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Sehingga kita pernah menyaksikan ketika jenazah atau mayit akan diberangkatkan, pamitan dari pihak keluarga, para takziin, apabila ada beban hutang, tolong sampaikan kepada ahli waris, karena hutang itu kalau tidak kembalikan maka akan menjadi ganjalan kehidupan kita nanti setelah di dunia, artinya pertanggungjawaban di akhirat. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Kita cari semasa hidupnya teman orang tua kita yang akrab dengan orang tua kita, kita lanjutkan untuk tetap bersilaturahim. Kemudian yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya, menepati janji kedua ibu bapak. Nah, anakku sekalian, kita selaku anak, apapun yang dilakukan orang tua selama itu baik, kita harus dan wajib melanjutkan cita-cita kedua orang tua kita. Yang keempat adalah mendoakan ayah, ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ngirim doa dan lain sebagainya. Enggak, kebiasaan kita setiap malam Jumat untuk melaksanakan ngaji Yasin dan doa bersama. Untuk salah satunya adalah mendoakan orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Yang kelima adalah beramal soleh yang diniatkan untuk mereka, seperti berkurban, infak, sedekah, serta haji dan umroh untuk orang tua kita yang sudah tiada atau yang meninggalkan kita. Ada batasan-batasan tentang berbakti kepada orang tua, di antaranya disebutkan dalam surat Al-Luqman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku yang dimaksud adalah Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Anak-anakku sekalian, Islam menempatkan posisi guru pada posisi yang mulia. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, dia tetap berhutang budi kepada guru, karena guru yang membuat kita bisa, karena guru yang membuat kita mengerti terhadap segala sesuatu. Adapun cara menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan berbagai macam hal. Di antaranya adalah hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapatkan izin dari guru. Ini merupakan tata tertib yang ada di sekolah, anak-anakku sekalian. Kemudian hendaklah memandang guru dengan penuh rasa hormat
dengan meyakini bahwa gurunya adalah memiliki kelebihan. Pasti guru kalian adalah memberikan ilmu pada kalian dengan tulus dan ikhlas, sehingga hormat kepada guru adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru. Selanjutnya, patuh terhadap perkataan dan perintahnya, mengucapkan salam dan mencium tangannya jika bertemu. Kemudian mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh hormat, jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Semakin kita memberikan ilmu kepada orang lain, maka kita akan semakin bermanfaat dalam kehidupan kita, utamanya ilmu yang kita miliki. Selanjutnya adalah tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru jika ada sesuatu yang memang tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Kemudian murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahliannya, berwibawa, santun dan penyayang. Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaklah berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan guru. Ingat anak-anakku sekalian, dalam hal ini tidak ada guru yang berniat jelek terhadap siswa atau muridnya. Yang diinginkan guru adalah murid adalah taat kepada guru, berakhlak mulia, dan pada akhirnya nanti ilmunya bermanfaat dalam kehidupan siswanya atau murid-muridnya. Kemudian menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Sopan ketika berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tawadhu, tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataannya. Kemudian tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas. Artinya ketika kalian berbicara dengan guru kemudian tidak memperhatikan guru, nah ini tolong dihindari, terutama saat guru berbicara khusus pada kita atau kepada kalian. Demikianlah anak-anakku sekalian pelajaran hari ini tentang hormat kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, tugas hari ini adalah yang pertama, silakan screenshot pada bagian pembelajaran ini satu saja. Yang kedua adalah foto berjabatan tangan kepada ibu dan kepada bapak, dikirim ke Google Classroom di tugas kelas. Demikian kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.